Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati azzakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Amin Abdullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya. Kita kembali bisa berada di tempat yang mulia ini, dan kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita karunia dan kemudahan untuk kita senantiasa berada di tempat-tempat lain seperti tempat kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah. Berbicara tentang karunia, tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya lah, dan dengan rahmat Allah, maka dengan itu berbahagialah kalian, bergembiralah kalian. Huwa khairum mimma yajma'un, dia itu lebih baik daripada apa saja yang kalian kumpulkan. Artinya ayat ini memerintahkan, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada kita dengan sebab karunia Allah, dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bergembira. Artinya gembira dengan karunia Allah, bergembira dengan rahmat Allah. Seperti hari ini kita duduk di kajian ilmu, kita melaksanakan sholat wajib, ini semua dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kita ini untuk gembira. Fabidzalika falyafrahu. Dengan itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah kalian. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini untuk gembira adalah dengan sebab karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian itu menjadikan kita bersyukur dan menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh bergembira. Contohnya hari ini lagi, Pak. Saya ulang lagi, contohnya hari ini. Kita gembira dengan sebab apa? Dengan sebab diberikan kesehatan misalnya. Kita bisa berada di tempat yang mulia ini, buka puasa Kamis bersama, setelah itu sholat berjamaah, setelah itu duduk di dalam kajian ilmu, yang insya Allah semua perkara yang kita lakukan itu akan diberkati dan dirahmati oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gembira ketika itu menjadikan kita semakin taat. Syukur kita ditunjukkan dengan semakin taat. Maka gembira yang seperti ini adalah gembira yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat di atas. Karena ada lagi gembira dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan sesuatu, tapi gembiranya tidak menjadikan mereka bersyukur atau menjadikan mereka bersyukur, tetapi menggunakannya untuk kemaksiatan. Ya kan? Gembira dapat duit misalnya, Pak. Alhamdulillah dapat maklaran. Kesan apa? Main judol malamnya ini. Nah ini gembira dia. Dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah dapat rezeki. Tapi dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau digunakannya gasan beramian, atau digunakannya gasan ke klub-klub malam, ke diskotik kah, ke karaoke kah, kemana kah, pokoknya yang maksiat. Ini gembira yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi model gembira yang disebutkan oleh para ulama, gembira karena kebatilan, gembira karena kejelekan.
Kita ini kadang-kadang kada berasa rancak melakukan ini, Pak. Pian kalau misalnya duduk di muka rumah lah sambil ngopi misalnya. Terus ada orang berjalan kesandung tuh, Pak. Orang itu terjerungkup kena batu terus terjerungkup. Kira-kira yang ekspresi kita atau yang kita lakukan apa biasanya, Pak? Apa yang kita lakukan? Tertawa kan? Gembira gitu. Ini gembira yang batin. Gembira yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gembiranya ini menuju kepada keburukan. Ini gembira yang tidak disukai oleh Allah. Gembira modelan yang lain adalah gembira yang kemudian seseorang itu menjadikan dirinya, membanggakan dirinya. Seperti gembiranya Qarun. Ketika dia mendapatkan harta yang banyak, dia banggakan dirinya. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua ini, kata Qarun, aku dapatkan karena ilmu yang aku punya. Gembira dia, bangga dia. Tetapi ini sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang Allah perintahkan kita untuk bergembira adalah bergembira karena karunia Allah, karena rahmat Allah yang itu mengajak kita kepada ketaatan, yang itu menjadikan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi kita. Kita ingin lihat apa sih yang menjadikan Nabi itu gembira, biar kita bisa menirunya. Apa yang menjadikan Nabi senang, supaya kita bisa menjalankannya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena digambarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kalau gembira, beliau tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Disebutkan dalam satu riwayat oleh Ka'ab bin Malik, karena Rasulullah SAW idza surra istanara wajhuh. Nabi itu kalau gembira, ada sesuatu yang menyenangkan beliau, istanara wajhuh, wajahnya itu bersinar-sinar. Kata sahabat ini tadi, hatta ka'annahu qit'atul qamar, sampai seolah-olah wajah gembiranya Nabi bersinar itu seperti potongan rembulan. Artinya kadang awal disembunyikan kalau Nabi itu lagi sedang senang. Ini nanti wa kada na'rifu dzalika minhu. Seperti itulah kata Ka'ab bin Malik, kami mengetahui bahwasanya Rasulullah itu sedang gembira. Lalu pada perkara apa yang akan kita bisa tiru Nabi Muhammad SAW itu bergembira? Artinya ada hal-hal yang menjadikan Nabi senang, menjadikan Nabi gembira, sehingga kita bisa meniru yang seperti ini. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, wa kana sallallahu alaihi wasallam yafrahu bidukhulin nasi fil Islam. Nabi itu senang, gembira kalau ada orang yang masuk Islam. Terkhusus kalau orang yang masuk Islamnya ini orang yang terpandang atau orang kaya. Nah, tapi jangan suudzon dulu Pak lah. Nabi kadang mengharapkan duitnya orang itu tadi, ya kan? Nabi gembira kalau orang kaya itu masuk. Kenapa kalau orang terpandang dan orang kaya masuk Islam, Nabi itu senang? Bukan karena Nabi mengharap duitnya. Jauh Nabi daripada itu. Karena yang namanya orang terpandang, orang kaya di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau sudah masuk Islam, bebawaan orang-orang yang lainnya umpatan berataan masuk Islam. Seperti Nabi menginginkan Walid bin Mughirah itu untuk masuk Islam. Kenapa? Walid bin Mughirah ini orang super kaya, konglomerat, ya kan? Oligarki, terpandang. Nabi senang sekali kalau ini masuk. Kenapa? Karena kalau dia masuk Islam, seluruh kabilahnya akan masuk Islam. Artinya ratusan atau ribuan orang akan masuk Islam dengan masuk Islamnya orang yang terpandang ini. Seperti itu Pak. Jadi jangan dipikirkan kalau berarti kalau nang sugih nyaman dipalar duitnya ya Pak. Enggak, bukan itu. Tapi kultur orang zaman dulu seperti itu. Kalau orang terpandang masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Sehingga semua yang menjadi Islam ini banyak sekali dengan sebab itu. Makanya Nabi lebih gembira kalau ada orang yang seperti ini masuk Islam. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, ketika Fathul Makkah, anna Ummu Hakim bintu Haris, ada orang yang bernama Ummu Hakim bintu Haris bin Hisham bin Hizam bin Hisham.
Ummu Hakim ini Ummu Hakim ini pernah menikah dengan saudaranya Ibunda Khadijah. Jadi Hakim bin Hizam itu keponakannya Ibunda Khadijah. Jadi ini kerabatnya Nabi Muhammad SAW dari jalur istri beliau Ibunda Khadijah. Ummu Hakim, ibunya Hakim ini iparnya Ibunda Khadijah maksudnya. Jadi Ummu Hakim ini iparnya Ibunda Khadijah. Ini punya suami, suaminya namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ya kan? Ikrimah bin Abu Jahal. Hakim bin Hizam itu orang terpandang. Abu Jahal itu orang terpandang. Ya kan? Abu Jahal kan orang terpandang, Pak, bukan orang sembarangan Abu Jahal ini. Anaknya namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika Fathu Makkah, Ummu Hakim ibnu Hizam ini masuk Islam. Tapi Ikrimah karena dia ini anaknya Pak Jahal tadi, bin Jahal tadi, lari dia. Dia pergi ketika orang masuk Islam, Nabi menaklukkan kota Mekah, dia pergi menuju Yaman. Karena dia takut dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Hakim ini tadi datang kepada Nabi dan dia masuk Islam. Fa'aslamat, dia masuk ke dalam Islam. Lalu pun dia kemudian berbicara kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan Nabi ini dilihat oleh Ummu Hakim ini tadi. Akhirnya dia susul suaminya ke Yaman. Lalu dikabarkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seperti itu. Mentang-mentang kamu anaknya Abu Jahal terus hendak dibunuhnya. Karena Ikrimah ini orang yang membunuh Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini pembesarnya orang Ansor, dipanah oleh Ikrimah. Meninggal Sa'ad bin Mu'ad. Siapa Sa'ad bin Mu'ad ini? Orang yang meninggal waktu kematiannya itu arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Artinya orang hebat ini. Dia takut kalau sampai Nabi marah, bukanya ke Yaman, diambil di lawan bininya, dikatakan oleh istrinya Nabi Muhammad SAW bukan seperti itu. Akhirnya setelah dibujuk, Ikrimah ini pun kemudian datang. Ketika dia datang atau sebelum dia datang, Nabi sudah berpesan kepada para sahabat, jangan kalian singgung-singgung bapaknya. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal, orang yang durhakanya luar biasa ini, Pak. Jangan dicela-cela bapaknya, jangan disinggung-singgung bapaknya. Dan bahkan ketika Ikrimah itu datang, Nabi Muhammad SAW itu wajahnya, falamma ra'ahu Rasulullah SAW wathaba ilaihi farhan wa ma alaihi ridaun hatta baya'ahu. Dan Nabi itu ketika melihat Ikrimah itu datang, Nabi itu berdiri dan mukanya kelihatan gembira, sampai kemudian surbannya Nabi atau ridaknya Nabi, jubahnya Nabi ini dihamparkan untuk duduknya Ikrimah. Karena Nabi Muhammad SAW begitu senang dengan masuknya orang ini ke dalam Islam. Kenapa? Karena buntutnya banyak orang ini, Pak. Waktu dia masuk Islam, sudah ibaratnya kalau termul-termulnya banyak ini, Pak. Jadi umpatan berataan, ya kan? Masuk Islam semuanya gara-gara orang ini masuk ke dalam Islam. Makanya Nabi SAW gembira. Demikian pula ketika Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini orang terpandang. Bapaknya namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini adalah orang yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke dalam Mekah. Nabi itu pergi ke Taif, balik dari Taif dilarang untuk masuk ke dalam kota Mekah. Yang melindungi Hatim At-Ta'i dengan mengerahkan 17 anaknya dengan bawa pedang semua, mengawal Nabi untuk masuk ke dalam kota Mekah. Anaknya ada yang namanya Adi bin Hatim, agamanya Nasrani. Ketika Nabi Muhammad SAW ini mendekat kepada kampungnya Adi bin Hatim, Adi bin Hatim ini lari ke Suriah, karena Suriah pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Setelah dia sampai di sana, lalu diceritakan kepada orang-orang ini tadi bahwasanya Muhammad ini menang dan segala macam, dia takut akan terjadi sesuatu yang buruk padanya. Lalu diceritakan oleh orang-orang bahwasanya Nabi Muhammad bukan seperti itu. Meskipun beliau menang terus nggak mau bantai-bantai orang, nggak mau. Akhirnya dia datang ke kota Madinah. Kalau kamu datang, kamu akan diperlakukan dengan baik. Lalu dia datang. Setelah dia datang,
Lalu Nabi Muhammad SAW terlihat wajahnya senang. Lalu Nabi mengajaknya dialog, diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai Adi bin Hatim, kata Nabi Muhammad SAW, saya tahu ada 3 hal yang membuat kamu nggak mau masuk Islam. Kaget Adi bin Hatim ini. Kok tahu ini? Karena Nabi kan Pak. Nabi diberi wahyu oleh Allah. Yang kamu menjadikan kamu itu menunda atau tidak mau engkau masuk Islam, bahwasanya engkau melihat orang-orang Islam itu miskin. Iya, kata Adi bin Hatim, sebentar lagi mereka akan menjadi kaya. Yang kedua yang menjadikan engkau tidak mau masuk ke dalam Islam adalah engkau menganggap bahwasanya pengikutnya orang Islam itu sedikit. Sekali lagi Hatim mengatakan, iya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai Adi bin Hatim, sebentar lagi umat ini akan menjadi banyak sekali. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu menganggap bahwasanya raja-raja itu bukan dari kalangan kaum muslimin. Penguasa-penguasa yang ada itu bukan dari kalangan kaum muslimin. Iya, kata Adi bin Hatim, sebentar lagi engkau akan melihat orang-orang Islam ini akan menjadi penguasa di mana-mana. Kaget Adi bin Hatim. Alasannya sebelum dia ngomong dibongkar habis oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mengatakan, fa inni ji'tu muslima. Wahai Nabi, sesungguhnya saya ini datang dalam keadaan berserah diri akan masuk ke dalam Islam. Falamma fara'aitu wajhahu tabassata farhan. Nabi SAW langsung mukanya terlihat berseri-seri dengan sebab masuknya Adi bin Hatim ke dalam Islam. Nah ini pelajarannya buat kita Pak. Hari ini kan kita sering Pak lihat orang masuk Islam, lihat orang, oh fulan masuk Islam, artis masuk Islam, pengusaha masuk Islam. Ada siapa baru-baru ini Pak, dokter siapa itu? Orang Chinese itu, dokter siapa? Dokter Richard masuk Islam. Apa yang harus kita lakukan? Ya gembira, karena ada orang masuk Islam. Karena ada sekelompok manusia, ada orang-orang ini yang agak aneh Pak. Orang ini masuk Islam, lewat tangannya siapa dia masuk Islam? Lewat tangannya Felixio. Kurang sip. Oh lewat tangannya si fulan, dia masuk Islam. Gak ada urusan. Yang penting dia masuk Islam dulu. Nabi Muhammad SAW senang orang ini masuk Islam. Kita mengkotak-kotakkan diri kita sendiri. Oh masuk Islamnya kok lewat ini, harusnya lewat jalurnya ustadz saya. Kok lewat ustadz yang lain, tidak boleh seperti itu. Ya kan? Kita biarkan saja mereka, yang penting kenal Islam dulu. Dan kita doakan mereka mendapatkan hidayah. Supaya ngerti sunnah, supaya ngerti tauhid yang benar. Jangan dicela duluan. Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu. Siapapun dia yang masuk Islam, Nabi akan senang. Hari ini kita juga harus begitu. Ya kan? Harus senang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau dia tobat, artinya dari Nasrani masuk ke Islam, dari Yahudi masuk Islam, dari ateis masuk ke dalam Islam. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata, dia salat lalu dia bayar zakat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ikhwanukum fid din. Dia itu saudara seagama denganmu, bukan saudara seorganisasi loh Pak. Saudara seagama artinya Muslim, Islam, bukan saudara seorganisasi. Ini masuk Islam tapi kada masuk Muhammadiyah, ada pas ya. Tidak ada seperti itu Pak. Tidak boleh kita ngomong seperti itu. Yang penting masuk Islam dulu. Setelah Islam ini sudah dia selamat dia daripada keburukan-keburukan. Sudah diampuni dengan syahadatnya, dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita doakan supaya dia kenal sunnah, dia kenal tauhid yang benar, dia kenal ini, kenal. Nah ini dari doa-doa kita. Nah karena kita ini sebelum-belumnya sudah modelnya antipati, modelnya kayak itu. Akhirnya apa? Disamber orang dia Pak. Ikut liberal nanti, ikut yang aneh-aneh. Gara-gara apa? Salah kita. Ada saudara yang masuk Islam kok langsung dicela, oh, masuknya lewat ini, masuknya lewat ini. Nah ini perlu jadi pelajaran buat kita. Nabi tidak pernah seperti itu. Nabi begitu gembira ketika ada orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pelajaran yang pertama buat kita.
senang karena saudara kita bertambah dari kalangan kaum muslimin. Yang kedua, kapan Nabi senang? Wa fariha sallallahu alaihi wasallam bisima'i khabari yusaddiqu ba'da ma akhbara bih. Nabi itu senang ketika beliau itu mendengar kabar, yang kabar itu membenarkan apa yang sudah beliau ucapkan. Kadang-kadang Nabi itu mengucapkan tentang sesuatu, Pak. Tapi sahabat itu beriman dengan apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang karena ada orang datang, ya Rasulullah, keadaannya seperti ini, sama lawan yang dipanggil oleh Nabi, cocok dengan yang diomongkan oleh Nabi. Nabi senang kalau ada berita seperti itu. Kenapa jadi senang? Karena itu akan semakin menguatkan imannya orang-orang yang bersama beliau SAW. Seperti contohnya, Nabi itu pernah bercerita tentang Dajjal. Dajjal itu seperti ini, kata Nabi. Dajjal itu sifat-sifatnya semua disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sahabat pun beriman, percaya dengan cerita Nabi, tidak mendustakan. Lalu suatu hari datang seseorang bernama Tamim Ad-Dari, ya kan? Tamim Ad-Dari ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Tamim Ad-Dari bercerita kepada Nabi. Apa cerita Nabi? Ceritanya tentang Dajjal. Orang yang dia temui itu cocok dengan apa yang diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat SAW. Mendengar ini Nabi Muhammad langsung kumpul semua, kata Nabi. Sahabat-sahabatnya disuruh kumpul semua. Lalu Nabi SAW mengatakan, atadruna lima jama'atukum? Tahukah kalian kenapa kalian ini semua saya kumpulkan, kata Nabi. Maka mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Inni wallahi ma jama'tukum lirahbatin wala lirahbah walakin jama'tukum li anna Tamim Ad-Dari kana rajulan nasraniyya. Aku mengumpulkan kalian ini, kata Nabi Muhammad SAW, karena baru saja datang seseorang yang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini dari Yaman, dia agamanya Nasrani, kata Rasulullah SAW. Faja'a fabaya'a faaslama. Dia datang lalu dia membaiatku, kata Nabi, dan kemudian dia masuk ke dalam Islam. Wa haddatsani haditsan wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum an Masihid Dajjal. Dan dia bercerita kepadaku, kata Nabi, bahwasanya dia menceritakan sesuatu perkara yang sama dengan yang pernah aku ceritakan kepada kalian, yakni tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi kita tahu kan Pak, Tamim Ad-Dari ini kan naik kapal. Kapalnya kena gelombang, muter-muter tidak karu-karuan, sampai terombang-ambing 1 bulan di tengah laut. Tidak tahu utara, selatan, barat, timur, nggak tahu. Mati arah sudah dia ini. Sampai kemudian dia singgah di satu pulau. Di pulau itu dia ketemu dengan binatang yang bisa ngomong, namanya Ad-Jassas, ya kan? Ini mata-matanya Dajjal. Sampai kemudian Tamim Ad-Dari diantarkan ke satu kuil. Di kuil itu ada orang yang dirantai. Lalu orang itu bertanya tentang macam-macam, tentang kebun di Baisan, tentang sumber air yang ada di Israel hari ini, dan tentang segala macam. Lalu dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, maka semua itu diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Sampai kemudian Tamim Ad-Dari pun balik kepada Nabi Muhammad, balik pulang dan ketemu jalannya, lalu dia ketemu dengan Nabi, dia ceritakan semua cerita tadi. Nah, cerita yang diceritakan oleh Tamim ini ceritanya sama dengan yang diceritakan Nabi kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Contohnya kayak ini Pak, pian ini memadahi anak pian, jangan ke sana. Bah, hendak misalnya kemana Pak? Anak pian hendak kemana kira-kira? Hendak ke mandi angin, ya Pak? Hendak ke mandi angin, jar pian jangan, kainnya masuk angin, jar pian itu. Si mandinya pakai angin, jangan kainnya masuk angin. Tapi anak pian ini percaya, iya betul ya. Lalu kemudian ada orang datang berkisah lawan pian, Pak, anak saya kemarin ke mandi angin, sekalinya ini masuk angin. Seperti apa pian? Hah? Nah, ya kalau nak, gara-gara kemandi angin masuk angin nih ya. Ada kau keluar anginnya masuk ke dalam hamak. Nah modelnya seperti ini.
Kita gembira juga ketika apa yang kita sampaikan itu ada yang mendukungnya. Nabi Muhammad SAW gembira. Bukan berarti sahabat gak beriman. Tidak. Sahabat beriman. Dengan cerita tentang Dajjal, sahabat beriman. Gak ada sahabat yang tidak beriman kepada cerita Nabi Muhammad SAW kecuali para munafik. Sahabat beriman semua. Tapi ketika ada orang yang menceritakan sesuatu, menjadikan lebih yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita tadi, Pak. Anak kita tadi percaya lawan kita. Masuk sih gara-gara kemandi angin, masuk angin, ya kan? Masak ya, mengerado jangan-jangan abah ini jadi. Ya, atau dia percaya dengan apa yang diomongkan bapaknya. Karena insya Allah anak-anak pian berataan nurut. Ya. Setelah datang orang tadi menceritakan yang seperti itu, tambah yakin anaknya. Oh, bujur ujar abah ternyata seperti itu. Nah ini modelnya Nabi Muhammad SAW gembira ketika kabar-kabar wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah itu ada yang menyamainya atau sama ceritanya dengan yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, kapan lagi Nabi Muhammad SAW gembira? Nabi itu gembira ketika wa fariha sallallahu alaihi wasallam idza asaba lamma asaba ashabuhu khaira, ketika para sahabat itu mendapatkan kebaikan, seperti Nabi itu gembira dengan taubatnya Ka'ab bin Malik. Nabi gembira dengan taubatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah. Kenapa? Ka'ab bin Malik ini waktu perang Tabuk dia mangkir, tidak mau ikut perang. Nah, setelah Rasulullah pulang dari Tabuk, menang perangnya. Maka orang-orang semua ngaku, Rasulullah, saya kemarin itu gak ikut perang, garing, ya. Ada nang kesilahu, ada nang segala macam. Ya sudah, iya kata Nabi Muhammad SAW. Ka'ab bin Malik ini dengan dengan dua temannya, jadi ada 3 orang. Ka'ab bin Malik ini ngaku terus terang kepada Nabi. Ya Rasulullah, sebujurnya ulun gak ada apa-apa, tapi ulun koler umpat perang. Jujur dia. Koler umpat perang karena waktu itu lagi masanya panen kurma, terus musimnya panasnya luar biasa, uyuh benar kalau perang pada saat itu. Lalu Nabi mengatakan tunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dia dihukum. Hukumannya itu tidak main-main. Hukumannya orang seluruh Madinah tidak boleh ngomong kepada Ka'ab. Setelah sudah 1 bulan tidak boleh ngomong, bininya dikiau oleh Nabi Muhammad SAW. Bininya Ka'ab sini, kada boleh kepandir lawan Ka'ab, jauhi kamu, jangan dikawani lagi. Hukumannya berat sekali. Istrinya pergi, semua pergi, sendiri dia sebatang kara, Pak. Kunyuk-kunyuk di kota Madinah ini, kada ada yang menghirani, tidak ada yang mau ngajak ngomong. Ya kan? Ini Ka'ab bin Malik. Sampai kemudian setelah 3 bulan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ka'ab pun berkata, "Ya Rasulullah, ini diterima amin indika au min indillah." Ini keputusan dari engkau apa dari Allah? Lalu Nabi mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti diriwayatkan di dalam Al-Bukhari. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ka'ab bin Malik ini datang, karena Nabi mengatakan panggil Ka'ab bin Malik. Setelah ada boleh orang sembunyian sampai dia itu salam, Nabi nggak jawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi berdiam. Karena beratnya hukumannya kepada Ka'ab. Lalu kemudian panggil Ka'ab, kata Nabi. Setelah Ka'ab itu datang, maka Nabi SAW wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Wajahnya Nabi ini berkilat-kilat karena kegembiraannya. Artinya senang sekali sahabatnya ini diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk." Bergembiralah engkau wahai Ka'ab bin Malik dengan 1 hari di mana hari itu lebih baik daripada hari yang paling baik yang pernah engkau lewati setelah engkau dilahirkan oleh ibumu. Artinya ini hari yang paling baik. Kenapa? Karena Allah mengakui ketakwaannya. Allah terima taubatnya. Allah sebut namanya, Allah sindir tentang 3 orang sahabat Nabi SAW ini dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang 3 orang itu. Gembira sekali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang tobat tadi menghadap kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini
juga jadi hikmah buat kita, Pak. Ketika kita punya saudara yang namanya taubat, lalu namanya disebut Allah, taubatnya diterima Allah, diakui sebagai orang bertakwa oleh Allah, itu namanya kebaikan. Hikmahnya bagi kita, kita ini harus gembira kalau punya saudara, punya teman yang mendapatkan kebaikan. Jangan malah sangit, hatta dia musuh dengan kita, ada percekcokan antara kita dengan dirinya. Tapi ketika dia mendapatkan nikmat, harus senang. Itu sunnah Nabi. Nabi Muhammad itu nggak pernah merasa nggak senang dengan sahabatnya yang mendapatkan sesuatu kebaikan, enggak. Nah, kita diajari, kalau ada saudara kita mendapatkan kebaikan, senanglah, ikutlah senang. Ibnu Umar itu pernah berkata, saya itu senang kalau di suatu daerah ada hujan turun. Meskipun saya nggak punya sawah di sana, tapi saya senang karena di sana ada kaum muslimin. Saya senang, kata Ibnu Umar, kalau ada seorang hakim yang memutuskan satu kasus dengan adil, meskipun itu bukan kasus saya, kata dia, ya kan? Meskipun itu bukan kasus saya, tapi saya ikut senang kalau ada orang yang mendapatkan keadilan. Nah, seperti kita seharusnya juga seperti itu, Pak. Ada orang mendapatkan keadilan, senang kita. Ada orang mendapatkan nikmat, senang kita. Maka ini menutup semua pintu hasad yang ada di dalam hati, yang bisa jadi itu akan muncul. Karena itu bawaan manusia. Dibisik-bisiki lawan setan bisa jadi hasad. Karena orang lain dapat kebaikan. Orang lain dapat sesuatu yang satu nikmat misalnya. Nah, ini perlu untuk kita jaga. Ikut senang saja itu sudah baik. Pian senang, tetangga pian misalnya apa, Pak? Nukar apa misalnya? Jangan kawin lagi karena sehari ini. Apa misalnya nukar apa, kayaknya dapat rezeki apa, ikut senang, padahal kita nggak ada dicipratinya, nggak ada, Pak, cuma kita senang. Jangan pada itu si fulan hanyar-hanyar ini dapat maklaran misalnya, ya, cuan nih ya misalnya, dari jar orang gitu kan, wah cuan-cuan apa, ada perancingannya sama sekali, ya enggak boleh gitu. Seperti Ibnu Umar tadi, meskipun saya nggak punya sawah di sana, ada urusan dengan orang sana, tapi saya senang. Nah, senangnya kita ketika ada orang mendapatkan nikmat, kita itu dapat pahala. Apa pahalanya? Pahala mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi itu. Nah, kalau kita nggak senang, nah, akhirnya seperti siapa, Pak? Seperti Abu Jahal, seperti Walid bin Mughirah. Kalau ada orang dapat senang, dia nggak senang. Nah, kita nggak boleh. Siapapun dia, meskipun nggak ada kecipratan, meskipun nggak ada terasai, meskipun apa bahasanya, yang jelas harus senang, karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya lagi yang disebutkan dalam riwayat, wa fariha sallallahu alaihi wasallam indama ikhtarathu Aisyah wa azwajuhu radhiyallahu anhunna jami'an. Nabi senang ketika Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain itu memilih untuk ikut Allah dan Rasulnya, memilih Allah dan Rasulnya, seperti disebutkan dalam surat Al-Ahzab ketika turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, kata Nabi, kalau kamu memilih ingin dunia, maka aku akan kasih engkau kecukupan dunia, tapi setelahnya, kata Nabi, kalian aku ceraikan dengan cara yang baik-baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wa daral akhirah, kata Nabi Muhammad SAW, tapi kalau kalian itu memilih Allah dan Rasulnya dan memilih akhirat, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azimah. Allah akan menyediakan untuk kalian ini semua pahala yang sangat besar. Kenapa sampai Nabi menyuruh milih? Jadi begini, Pak, ketika Islam itu sudah menang, kan banyak rampasan perang, Pak. Banyak rampasan perang, banyak harta. Sahabat yang ikut perang kan dapat jatah. Nah, sahabat-sahabat ini yang dapat jatah, bininya ditukarakannya baju bagus, ditukarakannya apa, misalnya kita hari ini HP-nya iPhone misalnya, ya, ya kan, diberi emas, perhiasan dan segala macam, itu dijulung bini. Ini sahabat. Istrinya Nabi kada
Padahal kan Nabi dapat 20% dari rampasan perang itu. 20% itu milik Nabi. Khumusnya itu milik Nabi SAW. Tapi kada dijulungnya lawan bini oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma dicukupi makan minumnya, selesai. Sisanya dibagi-bagi lawan Nabi. Nah, istrinya ini kan, ini anak buahnya aja pindah aksi-aksi kayak ini. Jadi kalau betapa Ibunda Aisyah lawan bini sahabat yang lain, itu nang aksi sahabat ya, bini sahabat yang lain. Padahal kan si Din ini bininya presiden, ya. Masa bininya presiden bajunya nukar di Sudi Mampir, terus anak buahnya nukar di Plaza Senayan sana misalnya, ya. Kan beda. Jadi para bini ini kemudian, ya Rasulullah, ini kayak ini, ulun tukarakan ini bang, ulun minta baju ini bang, minta perhiasan ini, semuanya komplain kepada Nabi, marah Nabi. Kamu mau ikut pilih saja, sudah kata Nabi. Kamu kalau mau dunia, aku kasih, kata Nabi. Minta seperti bini-bininya orang-orang itu. Kubari umat kunna, aku kasih kalian semuanya, mata tadi. Perhiasan dan kalian apapun yang kalian inginkan dari perkara dunia. Tapi setelahnya aku cerai. Tapi kalau kalian mau ikut gayanya Nabi, ikut seperti caranya Nabi, maka kalian akan mendapatkan surga, dan kalian dipanggil oleh Allah sebagai wanita-wanita yang baik, dan Allah akan membalas kalian dengan balasan yang besar. Nah, ketika istrinya ditawari oleh Nabi Muhammad SAW, ini cerita asalnya Pak. Lalu istri-istrinya dipanggil oleh Nabi, lalu Nabi mengatakan, Inni dzakirun laki amra, fala alaiki alla ta'jali hatta tastamiri abawaiki. Sini wahai Aisyah, saya mau bicara kepadamu tentang satu hal, tapi kamu jangan putuskan dulu, kamu rundingan dulu dengan bapakmu. Ujar Nabi Muhammad SAW. Maksudnya berunding dulu lawan abah, lawan mintuha ini tadi disuruh berunding. Lalu Aisyah mengatakan, lalu setelah diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW, pilih Nabi atau pilih dunia. Lalu Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, qad alima anna abawayya lam yakuna liya'murani bifiraqih, dan aku sudah tahu, kata Ibunda Aisyah, Anda juga sudah tahu wahai Rasul, tidak mungkin bapak saya, ibu saya menyuruh saya cerai dengan Anda, ya kan? Tidak mungkin, kata Ibunda Aisyah. Lalu intinya seterusnya, Ibunda Aisyah memilih aku pilih bersama Nabi, meskipun miskin apa segala macam tidak masalah. Intinya pada ujungnya nanti nggak pakai runding-rundingan, ujar Ibunda Aisyah. Disuruh berunding, kada pakai berunding-runding. Ulun langsung memilih pian. Saya pilih Allah dan pilih Rasulnya. Ini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini jadi hikmah juga Pak. Ini kalau yang ikut tafsir surat Al-Ahzab ini pernah dibahas di Al-Jihad, tafsir Al-Ahzab ada ayat ini, karena ayat tadi di dalam surat Al-Ahzab. Ini intinya mengajarkan kepada kita, mengajarkan khususnya kepada para wanita, hendaknya para wanita itu mengikuti gayanya suaminya dalam urusan ekonomi. Ayat ini mengajarkan seperti itu. Jangan dipaksa abahnya gajinya 4 juta, ya kalau hendak yang macam-macam gitu kan. Bisa dipenuhi, bisa, tapi kada makan sebulan, ya kan? Atau bisa dipenuhi tapi punya utang. Abahnya kada mau hutang, nggak mau pusing dia dengan utang-utang. Nah, maka ini ajaran buat istri. Nggak boleh seorang istri itu menuntut kepada suaminya yang di luar daripada kemampuan suaminya. Penghasilan anggap 4 juta terlalu sedikit misalnya. Anggap penghasilan 10 juta misalnya, ya kan? Tapi bagi si anak 3 ikung sekolah, biaya sekolahnya sudah tengah 2 juta. Asan biaya makan di rumah selama 1 bulan, ya anggap 4 juta sudah, ya Pak. Termasuk sudah itu diirit-iritakan, sudah bayar listrik, bayar banyu, bayar segala macam, ya kan? Bayar ini, bayar itu, anggap sisa 2-3 juta, sisa daripada biaya tadi. Menginginkan sesuatu, kita nukar mobil, cicilannya sebulan 5 juta misalnya. Loh, ini uangnya ada cuma 3 juta. Jadi harus ada yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Ujung-ujungnya kayaknya yang dikorbankan belanja di rumah. Ujung-ujungnya yang dikorbankan belanja anak yang sekolah dan segala macam. Nah, tidak boleh wanita yang seperti ini. Dan contohnya di Nabi tadi. Istri-istri Nabi ini berhiri juga Pak, sama kayak ibu-ibu kita. Melihat tetangga-tetangganya, itu kan anak buah pian kalau di kantor. Kenapa ya bisa kayak ini? Kenapa pian kada kawa? Nah, ya kan ada Pak suara kayak itu Pak.
Kenapa ia bisa, kenapa kita tidak bisa? Padahal memang kita tidak bisa. Sekalinya ia memang bisa itu karena mungkin punya sampingan nggak, apa punya apa, entah besi tuyul kah, entah besi apa. Yang jelas pokoknya beda dengan kita. Nah itu tidak boleh. Seorang wanita, ya sudah, suamimu itu seperti apa, ya sudah terima apa adanya. Jadilah wanita qanaah. Kata Nabi, wa a'tadna, kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna. Ya, wanita yang bisa mengikuti model suaminya tadi dalam urusan belanja dan segala macam itu dipanggil oleh Allah dengan muhsinat. Siapa muhsinat? Muhsinat itu wanita-wanita yang ihsan, ya kan? Yang sudah mendapati derajat yang paling tinggi, sudah iman, sudah Islam, sudah iman, baru ihsan. Wanita-wanita seperti ini disebut sebagai muhsinat, wanita yang pada posisi paling tinggi dalam urusan agama ini, Pak. Nah ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita, bagi ibu-ibu pada khususnya ini. Yang terakhir singkat, Nabi Muhammad SAW itu kalau menerima nikmat yang besar, nikmat yang menyenangkan hati beliau itu sujud syukur. Ini juga jadi sunnah bagi kita, kalau dapat sesuatu yang ya menggembirakan, hendaklah kita sujud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu inda Allah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.